Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Sambil menunggu datangnya salat isya, kita manfaatkan waktu kita menunggu ini untuk majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita pada malam ini adalah membahas tentang ayat-ayat hukum. Jadi pembahasan tentang ayatul ahkam di dalam Al-Quranul Karim. Ayat hukum yang kita bahas pada malam hari ini yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sampai ayat 231. Tapi kita akan membahas ayat per ayat. Setelah itu kita menjelaskan nanti apa hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut yang disimpulkan oleh para ulama. Baik, kita baca Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 228. Apa makna ayat ini secara umum? Artinya makna global atau yang disebut dengan makna ijmali. Pertama, di sini Allah mengatakan wal mutallaqatu. Wal mutallaqatu adalah artinya istri-istri yang diceraikan, yang ditalak oleh suaminya. Wal mutallaqatu, jadi istri-istri yang ditalak oleh suaminya. Maka di sini
ada suami, ada istri, kemudian ada namanya talak. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna. Jadi istri-istri yang ditalak oleh suaminya dikarenakan salah satu sebab daripada sebab-sebab yang membolehkan dia mentalak istrinya. Yatarabbasna, maka mereka istri-istri itu yang ditalak oleh suaminya hendaklah mereka menunggu satu masa. Yatarabbasna, hendaklah menunggu, mereka itu menunggu dengan diri mereka. Yatarabbasna bi anfusihinnya, mereka itu menunggu, menahan diri mereka untuk apa? Untuk tidak menikah dengan laki-laki lain. Jadi istri-istri yang ditalak oleh suami, maka mereka hendaklah menunggu, menahan diri tidak untuk menikah, dan tidak boleh dilamar, dipinang oleh laki-laki lain. Menunggu selama salasata quru'. Mereka harus menunggu 3 kali quru'. Quru' ini nanti di sini ada perbedaan pendapat. Apakah yang dimaksud dengan quru' 3 kali suci atau 3 kali haid? Ulama menjelaskan kenapa harus menunggu selama 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Maka salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama untuk memastikan bahwa rahim mereka itu adalah kosong, artinya tidak membawa janin dari suami yang mentalaknya. Kenapa dipastikan bahwa rahimnya ataupun dia tidak hamil? Hatta la takhtalital ansab, la takhtalital ansab, supaya tidak bercampur baur nanti nasab. Nah, kalau seandainya seorang wanita sedang ditalak oleh suaminya, lalu dia sedang hamil, masuk suami lain, lagi hamil itu belum nampak, baru berumur beberapa hari atau beberapa minggu, masuk suami lain, maka nanti anak itu lahir anak siapa? Apakah anak itu anak suami yang pertama atau anak suami yang baru? Nanti kalau dia sudah bercampur baur seperti itu, konsekuensinya banyak. Umpamanya kalau dia anak si A, maka hukum nasabnya disambungkan kepada si A, maka binnya bin siapa kalau lahir? Bin si A. Kalau dia hasil B, tentukan bin B. Setelah itu nanti berentetan lagi dengan segala hukum-hukum privat. Kalau dia perempuan, nanti anak itu siapa yang jadi walinya? Suami yang pertama atau suami yang baru? Kemudian juga hukum waris, saling mewarisi atau tidak? Karena kalau kita menikah dengan seorang perempuan janda punya anak, maka anak itu anak tiri. Kalau kita meninggal, maka yang mendapat warisan hanya istri, anak tiri tidak dapat warisan.
Karena antara kita dengan anak tiri tak ada hubungan nasab. Maka kalau seandainya tidak dipastikan ketika seorang perempuan ditalak dan tidak dipastikan bahwa rahimnya itu tidak lagi hamil, barangkali sedang hamil atau barangkali tidak, maka ini akan membawa kepada percampuran nasab. Maka di sini diberikan hukum oleh Allah. Maka ini hukum Allah. Apabila seorang perempuan dia itu diceraikan oleh suaminya, maka dia wajib menunggu selama 3 kali quru', 3 kali suci atau 3 kali haid. Kemudian di sini Allah mengatakan juga, in kunna yu'minna wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi mereka perempuan menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Di sini Bapak Ibu, yang pertama ada perintah hendak menunggulah mereka 3 kali quru'. 3 kali quru' ini dia menunggu apabila dia tidak hamil. Tetapi kalau seandainya dia hamil, maka menunggunya tidak 3 kali suci dan 3 pula kali 3 kali haid. Tetapi ada hukum lain, bahwa dia harus menunggu sampai anaknya lahir. Sebagian perempuan kadang-kadang diceraikan oleh suaminya, kemudian baru dia hamil 2 minggu. Kalau seandainya dia menunggu dengan menunggu ataupun dia memakai iddah wanita hamil, maka akan memakan masa yang sangat panjang sekali. Maka dia akan menunggu kehamilan itu sampai melahirkan. Jadi kalau sempat dia diceraikan oleh suaminya, kemudian dia baru 2-3 minggu hamil, kemudian dia sembunyikan, maka dia menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Maka di sini Bapak Ibu sekalian akan mengakibatkan nanti dia bilang apa? Saya tidak hamil, kata, padahal dia hamil. Maka di sini Allah katakan tidak halal, tidak boleh wanita menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Kalau dia berbohong berbahaya. Dia hamil, menikah dia dengan laki-laki lain. Terjadilah padahal dia hamil dari suami yang pertama. Terjadilah percampuran nasab. Maka tidak jelas, berentetan banyak sekali hukum, menanggung dosa itu perempuan itu semuanya. Maka di sini jangan disembunyikan. Kalau bilang hamil, sekalipun memang pahit. Karena kalau dia baru sebulan hamil ataupun 3 minggu, 9 bulan dia nanti akan menunggu sampai dia melahirkan. Kalau 3 kali suci itu diperkirakan barangkali bisa sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Tetapi kalau hamil itu rata-rata 9 bulan. Maka iddah hamil ini panjang, lama. Kadang-kadang wanita tak sabar, maka disembunyikan dia mau kawin cepat-cepat, disembunyikannya bahwa dia sedang hamil. Lagi Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang fatal kadang-kadang. Ini yang saya alami sebagian perempuan, berbohong dia. Umpamanya dia bekerja di luar negeri, kemudian di luar negeri nanti dia kepengen menikah.
Ditanya dia, kamu lagi bersuami atau tidak? Dia bilang tidak bersuami. Dibuat pula nanti surat-surat palsu, telegram dari Indonesia di mana-mana bahwa dia belum bersuami, padahal dia bersuami. Ini kacau balau lagi. Ini terjadi. Maka di sini Allah mengingatkan supaya jaga iman, takut kepada Allah. Maka tidak halal bagi perempuan menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka, kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi ini peringatan Allah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Kemudian apabila dia diceraikan, maka dia menunggu di dalam masa 3 kali suci. Kemudian di dalam talak tadi, selama talak itu namanya talak raj'i, maksudnya ditalak satu oleh suaminya, saya ceraikan kamu, maka itu talak satu, itu pertama. Maka mulai dia suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, maka mulailah hari itu dia menjalani iddah selama 3 kali suci. Kalau selama 3 kali suci, selama menunggu 3 kali suci ini berakhir, maka si istri di dalam masa iddah itu masih dalam status istri bagi suami pertama, sehingga dia tidak bisa dilamar atau dipinang oleh laki-laki lain. Dan agama memberikan kesempatan selama dia menunggu masa iddah 3 bulan atau 3 kali suci ini, suaminya diberi hak untuk rujuk dalam masa itu. Maka di sini Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna itu artinya adalah suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya kalau mereka memang benar-benar menginginkan damai kembali atau membangun keluarga kembali. Maka di sini namanya talak raj'i. Jadi selama wanita itu di dalam iddah dan talaknya sudah masih talak raj'i, ya nanti talak raj'i itu talak 1 atau talak 2, maka di dalam masa iddah berhak suami untuk kembali kepada istrinya selama iddah belum selesai. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ulama menjelaskan bahwa ketika rujuk itu, jadi kalau ada laki-laki mentalak istrinya baru 1 rujuk saja, maka dia yang berhak merujuk istrinya. Itu apakah istrinya ridho atau tidak? Tidak tergantung ridho istri. Kemudian nanti tidak perlu ketika rujuk itu saksi, dan tidak pula perlu ketika rujuk itu nikah lagi, dan tidak perlu pula rujuk itu mas kawin baru. Ya rujuk saja. Sebagian mereka mengatakan cukup dengan senyum saja, sudah selesai. Atau dengan kata-kata saya rujuk. Kemudian istrinya setuju tidak setuju itu tidak ada masalah. Maka tidak bisa istri mengatakan saya tak terima abang lagi jadi sah, karena itu masih hak suami. Ini penting ini. Nah, perempuan kalau sudah diceraikan oleh suaminya, padahal dia masih dalam masa iddah, maka dia bilang, abang kan sudah ceraikan saya, udah saya tak terima lagi. Kalau seandainya dia rujuk, suka tidak suka dia, maka statusnya istrinya lagi. Maka kembali dia kehidupan suami istri, sekalipun istrinya tak ridho.
maka ridho istri di sini tidak dituntut. Maka kalau seandainya tak ridho juga dia, maka dia bukan lagi dalam proses talak. Berarti dia mengajukan gugat cerai. Jadi bukan lagi dengan masalah talak, berarti dia pergi ke mahkamah lagi karena dia tidak mau lagi menerima suaminya. Maka dia mengajukan gugat cerai. Jadi di sini penting diketahui itu oleh bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini hari-hari ini cerai ini terlalu banyak. Kadang-kadang lebih banyak pula angka menikah daripada angka cerai daripada angka menikah. Sekarang banyak orang manusia emosi, masalah banyak dalam kehidupan ini. Kemudian ilmu kurang, tanggung jawab kurang, emosi sedikit, cerai. Maka kepada bapak-bapak, walaupun cerai ini, talak ini adalah satu yang dibolehkan secara prinsip, tetapi anggap itu adalah sesuatu yang berat. Jadi jangan sampai kata-kata cerai ini keluar dari mulut suami kepada istri. Ya kalau kecuali nanti dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak ada lagi solusi kecuali talak. Nah, di sini Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Maka selama di dalam masa iddah raj'i itu, maka suami yang paling berhak untuk merujuk istrinya daripada orang lain yang akan melamarnya. Nah, itu tuh. Kalau mereka kepengen Islam. Kemudian di sini Allah juga berpesan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihin bil ma'ruf. Artinya apa? Tujuan daripada rujuk itu dijelaskan oleh Allah harus islah, untuk kebaikan, untuk damai. Dan tidak boleh sekali-sekali laki-laki ketika dia mentalak istrinya lalu rujuk. Untuk apa? Untuk memberi mudarat kepada istrinya, untuk membuat istrinya menderita. Jadi ceraikannya sampai ujung-ujung iddah balik lagi. Setelah itu ceraikannya ujung-ujung iddah balik lagi. Kadang-kadang untuk menyakiti istri, maka diharamkan. Maka Allah tekankan in aradu islaha. Jadi kapan suami itu punya hak dan dia lebih berhak untuk merujuk istrinya dalam masa iddah talak raj'i, selama niat suami ketika rujuk itu adalah untuk kebaikan, dan tidak boleh sama sekali dia rujuk kepada istrinya untuk merugikan, apalagi memberi mudarat. Ini hebatnya hukum Islam, supaya tidak boleh. Ini adalah hukum Allah, maka tak boleh kita berniat yang tidak baik kepada siapa saja. Maka di sini sampai rujuk kepada istri disyaratkan oleh Allah bahwa kamu merujuk kembali kamu kepada istri yang kamu talak tadi, tapi niat kamu harus baik, dan tidak boleh sama sekali niat idrar atau darar. Maka ada kaedah umum dalam syariat kita, dan itu adalah membingkai seluruh tindak laku kita kepada diri kita dan kepada sesama. Itu kaedah umum dalam agama kita, dan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La darara wa la dirar. Tak boleh kita memberi mudarat kepada orang lain, dan tak boleh kita membalas saling memberi mudarat. Jadi kita tak boleh memberi mudarat, orang lain juga tidak dibolehkan oleh agama memberi mudarat kepada kita, dan jangan dibalas mudarat dengan mudarat. Inilah hebatnya agama kita ini, adalah agama wasatiyah.
menginginkan semuanya, bahkan apa? Mengatur bagaimana kebaikan dalam rumah tangga. Dan ini menjamin hak-hak. Maka kalau dia merujuk, tidak pula hak ini saya merujuk kamu, katanya kepada istrinya, ini hak saya. Dibacakan ayat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddina fi zalika. Tapi dia tidak baca in aradu islaha. Kadang dipotong ayat itu. Nah, maka di sini diingatkan dia, kamu itu berhak merujuk. Tetapi dengan apa? Harus in aradu. Aradu itu niat, keinginan. Kalau kamu berniat untuk berbuat baik. Kemudian juga apa? Ya barangkali terjadi talak, barang membengkel-jengkel perempuan, terjadi pertengkaran, ada yang tidak baik, akhirnya dia menjatuhkan talak. Kemudian dia sadar, laki-laki sadar bahwa ini kesalahan saya. Kenapa saya sampai mentalak? Karena istri emosi. Kemudian dikaji nanti kenapa dia emosi sampai apa? Gara-gara saya juga. Akhirnya dia sadar. Laki kan begitu. Ketika kita sadar, dia rujuklah. Ketika dia rujuk, dia bertekad untuk memperbaiki diri supaya tidak mengulangi hal itu. Ini yang termasuk makna in aradu islaha. Maka kita ini selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri hari demi hari. Dalam segala hal dalam kehidupan kita, termasuklah dalam hubungan suami istri. Maka laki-laki hilangkan ego. Karena sifat laki-laki ini ego. Sifat perempuan emosional. Maka kalau ini masing-masing saling mempertahankan, biasanya susah rumah tangga itu bertahan. Oleh karena itu, laki-laki dia harus suka mengalah. Ya selama itu, apalagi masalah-masalah duniawi. Tapi kalau adalah masalah-masalah fatal yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan agama, masalah-masalah fatal yang merugikan, ya barangkali nanti akan kita jelaskan apa hukum talak. Maka talak itu mencakup hukum yang 5. Kadang-kadang talak itu hukumnya boleh, mubah. Mau mentalak mau tidak silakan. Kadang-kadang talak itu hukumnya sunat. Kadang-kadang talak itu hukumnya makruh. Kadang-kadang talak itu hukumnya haram. Dan ada pula talak itu hukumnya wajib. Kapan nanti hukum yang 5 ini masuk di dalam masalah talak? Kan kita jelaskan. Kemudian di sini Allah katakan walahunna. Sini walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Artinya apa? Ayat ini luar biasa. In aradu islaha. Jika laki-laki itu berniat ketika rujuk untuk kebaikan, bukan untuk memberi mudarat istri. Kenapa? Walahunna min husnis walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bahwa apa? Bahwa mereka berhak. Jadi ini Masya Allah penekanan Allah, bahwa mereka perempuan itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, pergaulan yang baik dari suami. Artinya apa? Suami itu wajib berbuat baik, mempergauli istri dengan baik, bil ma'ruf. Artinya baik menurut orang banyak, baik menurut akal waras, baik menurut adat istiadat setempat. Maka apa? Mereka berhak untuk mendapat perlakuan, kemudian pergaulan, kemudian sikap yang baik dari suami. Sebagaimana mereka juga wajib taat dan patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi begitu.
walirrijali 'alaihinna darajah. Di sini Allah katakan walirrijali 'alaihinna darajah. Jadi sebagaimana laki-laki itu Allah perintahkan istri untuk taat kepadanya, maka begitu juga Allah memerintahkan laki-laki untuk berlaku baik kepada istri. Maka di dalam ayat lain Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan, pergauli istrimu itu dengan cara yang baik. Sebagaimana istri kamu disuruh taat kepada kamu, disuruh patuh dia kepada kamu selama itu dalam perintah Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, disuruh istri kamu patuh. Bahkan hak suami di depan istri itu sangat tinggi sekali, diberikan oleh agama. Tapi jangan mentang-mentang karena hak itu diberikan tinggi oleh Allah lalu semena-mena kepada istri, tidak boleh. Maka dia ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka di sini Allah mengatakan di antaranya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli dia dengan yang baik. Apa hak suami? Kewajiban istri kepada suami di antaranya mentaati apa yang diperintahkan. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wanita yang baik itu berkata yang bagaimana istri yang baik. Iza ra'aita asarratka. Iza ra'aitaha asarratka. Setiap kamu ketemu dia, dia menyenangkan dan menggembirakan. Tampil selalu menyenangkan depan suami. Wa iza amartaha ata'atka. Kemudian setiap kamu perintah dia taat. Wa iza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Tapi apabila kamu tidak ada lagi berpergian, maka dia menjaga dirinya dan juga menjaga hartamu di rumah. Maka ini sifat wanita taat kepada suami. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 kriteria perempuan. Apabila perempuan ini memiliki 4 sifat ini, di akhirat nanti Allah bukakan untuk dia seluruh pintu surga. Dipersilahkan dia untuk memilih dari pintu surga mana dia masuk. Apa syaratnya pertama? Yang pertama apabila dia tentu beriman. Kemudian setelah dia beriman, rajin sholat 5 waktu. Kemudian ketika Ramadan dia puasa. Kemudian dia menjaga dirinya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia taat kepada suaminya. Kalau 4 ini, iza salat khamsaha wa shamat Ramadan, dan dia puasa, wa ata'at ba'laha, atau hafizat nafsaha wa ata'at ba'laha. Apabila 4 ini dia lakukan, maka dia besok dipanggil oleh Allah, silakan seluruh pintu surga dibukakan. Mau dari pintu yang mana dia masuk. Maka disinilah betapa ketaatan istri kepada suami itu sangat tinggi sekali. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan, kata Rasulullah, seorang istri sujud kepada suami. Tapi suami mendengar hal ini, jangan pula mengkek-mengkek pula, merasa besar pula, kemudian semena-mena terhadap perempuan. Maka di sinilah keseimbangan. Di satu sisi Allah berikan hak-hak seperti itu, tapi dari satu sisi Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Bahkan kalau kamu melihat dari istrimu itu sesuatu yang tidak menyenangkan, barangkali masakannya kurang enak,
pelayanannya kurang memuaskan, penampilannya kurang, maka apa? Barangkali kamu membenci sesuatu. Tetapi dalam hal yang kamu benci itu, Allah jadikan di situ kebaikan yang banyak sekali. Maka laki-laki disuruh sabar. Maka jangan ego, keinginan kita ini tampon. Tapi maka Allah mengingatkan, barangkali ada hal yang tidak kamu sukai, tetapi di balik hal yang tidak kamu sukai, Allah yang menginginkan untuk kamu sesuatu yang baik. Maka ada kadang-kadang, ya barangkali ketika seorang suami sabar terhadap, ya barangkali ada seorang istri kurang pandai memasak, kurang pandai gerak, kurang lambat apa. Artinya itu kan kadang-kadang bagi sebagian suami itu kekurangan, tapi dia sabar. Atau barangkali kata orang kurang cantik istrinya, tapi dia bersyukur kepada Allah, maka dia sabar, maka dia menahan diri. Tetapi apa? Allah jadikan khairan katsira, di balik itu kebaikan yang banyak. Ya barangkali apa kebaikannya? Allah lahirkan dari istri yang kadang-kadang seorang suami tidak menyukainya dalam sebagian sifatnya, anak yang soleh yang akan membahagiakan dia dunia akhirat. Ini pesan Allah. Di dalam ayat ini juga begitu. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Maka mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, pergaulan yang baik, sikap yang baik daripada seorang suami. Walir rijali alaihinna darajah. Di sini Allah mengatakan memang laki-laki atas perempuan itu punya derajat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini derajat laki-laki itu apa? Bukan derajat di sini maksudnya derajat tingkatan apa namanya gengsi, tidak. Tetapi bagi laki-laki itu di atas perempuan itu lebih tinggi dari sisi apa? Dari sisi karena dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi tulang punggung keluarga, kemudian dia yang Bapak Ibu sekalian yang berinfak, yang membelanjai keluarga, yang memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Nah, jadi kepemimpinan ini bukan berarti Bapak Ibu istri di bawah, suami di atas. Tetapi di sini adalah mengingatkan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang suami terhadap istri. Maka kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka laki-laki itu bukan hanya pemimpin, tapi tulang punggung. Maka di dalam keluarga itu dia pengayom. Maka dia menjaga, maka dia memelihara, maka dia Bapak Ibu mengawasi. Maka seluruh apa namanya hal-hal yang menjadi tolong punggung keluarga itu terbebani. Berarti itu apa? Qawwamuna 'alal nisa, itu kewajiban daripada laki-laki. Nah, kemudian di sini Allah katakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka salah satu qawamah itu adalah infak. Nah, karena dia yang mengatur keluarga, dia yang mengayomi, maka apa? Nah, maka di situ dia yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian dia yang memiliki hak untuk ditaati supaya keluarga itu nanti berjalan dengan harmonis, tapi semuanya adalah dalam koridor kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat ini banyak hal-hal yang dibahas hukum-hukum, di antaranya wal mutallaqatu yatarabbasna. Di sini menunjukkan kepada kita masalah talak. Berarti di sini wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya,
maka dia menunggu. Berarti Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan talak itu apa? Talak itu sebenarnya kan dalam bahasa Arab at-talak. At-talak itu asal maknanya adalah melepaskan. Jadi kalau ada tali yang terikat lalu diuraikan, tali itu tuh namanya at-talak dalam bahasa Arab. Kemudian melepaskan ikatan, menguraikan ikatan. Maka apabila dikatakan taluqatil mar'atu tatluqu fahiya taliq atau taliqah, apabila dia berpisah dari suaminya, maka disebut perempuan itu taliq apabila perempuan itu sudah berpisah dari suaminya. Maka ada kata-kata itlaq. Itlaq itu artinya lepas, melepaskan. Bapak Ibu sekalian, definisi talak itu di dalam menurut istilah para ulama fikih, yaitu melepaskan ikatan nikah sekarang atau masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus, dengan lafaz-lafaz yang tertentu, atau yang sama dengan lafaz-lafaz tersebut. Jadi talak itu dengan lafaz, bukan dengan niat, bukan dengan yang terbetik dalam hati, maka di situ harus ada lafaz. Kemudian di sini dikatakan yaitu melepaskan ikatan nikah. Nikah di sini yang dimaksud adalah nikah yang sah. Tapi kalau nikahnya sudah tidak sah, maka tidak talak namanya. Umpamanya ada nikah yang tidak sah, umpamanya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Rupanya perempuan itu adalah mahramnya, dan ketahuan mahramnya itu setelah dia menikah, maka wajib diceraikan, wajib dipisahkan. Maka apakah namanya talak? Itu tidak talak, karena nikahnya dari awal memang tidak sah. Berarti talak itu hanya terjadi dari nikah yang sah. Azan. Karena waktu Isya masuk, dan insya Allah akan kita jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan talak, macam-macam talak ditinjau dari berbagai sisi atau aspek. Bapak Ibu sekalian, dari ayat, karena ayat ini beberapa ayat itu membahas tentang talak. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah, Islam, Al-Quran sendiri yang mengatur bagaimana terjadi perpisahan antara suami istri dalam keluarga diatur dalam ayat ini. Dan insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut. Saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.